Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan untuk menuju pada keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, puasa yang ke-30. Tinggal beberapa jam lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan amalia-amalia Ramadan kita dari hari pertama sampai pada hari ke-30 pada hari ini sudah menghasilkan tanda-tanda ketakwaan di dalam diri kita, dan yakin bahwa bulan suci Ramadan tahun 1442 tahun depan akan datang lagi. Sepanjang bumi dan langit ini masih ada. Apa yang tidak pasti, apakah kita masih dikasih kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun depan. Ketika sudah sampai saatnya, tidak ada yang mampu mengundurkan, tidak ada yang mampu memajukan. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada sesi kali ini kita sampai pada sesi puncak dari perjalanan kajian-kajian kita mulai dari hari pertama sampai pada hari ini. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, hidup ini adalah proses pencarian, membuktikan syahadat kita yang kita genggam keluar dari rahim, untuk membuktikan peran kehambaan dan kelahiran kita di permukaan bumi ini untuk kembali bertanggung jawab kepadanya. Hidup ini adalah membuktikan syahadat, membuktikan kesaksian kita yang penuh dengan tantangan di dalam proses pencarian menuju pada puncak keberagamaan kita yang tertinggi, yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa tingkat keberagamaan kita itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah sekedar beriman, yang dipanggil melaksanakan puasa pada kesempatan ini untuk menuju pada tingkatan yang kedua, yaitu ketakwaan, la'allakum tattaqun, sebagai indikator kemuliaan manusia, dan sekaligus sebagai tangga menuju pada tingkat keberagamaan yang ketiga, yaitu al-muslimun, penyerahan diri kepada Allah. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang yang beriman, tingkatkan terus ketakwaanmu sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu pindah dimensi meninggalkan dunia ini sebelum mampu menyerahkan diri. Di dalam proses pencarian diri, pencatian dari diri untuk kembali ke fitrah kesucian, untuk menuju pada puncak keberagamaan, yang pertama memang yang dilakukan adalah bagaimana mengenal diri dan bagaimana mengenal Tuhan. Mengenal diri baik dari sisi fisik, badan fisik, maupun badan jiwa atau badan bioplasma dalam bahasa ilmu pengetahuan. Kita semua mendapatkan potensi kehidupan dari Allah. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi semua manusia berasal dari satu titik kehidupan, kemudian mendapat tiupan ruh kehidupan, tiupan ruh kemuliaan di dalam diri. Semua manusia punya nilai kejujuran, punya kepedulian, punya tanggung jawab, punya kecerdasan yang berasal dari Tuhan yang Maha Cerdas, dan diberikan alat yang sama, yaitu penglihatan, pendengaran, dan kalbu sebagai alat untuk mengaktualkan potensi dirinya untuk memilih jalan hidupnya. Kemudian kita semua hadir di permukaan bumi ini, dihadirkan, diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kemudian yang kedua, kita hadir di permukaan bumi untuk bagaimana mengelola alam semesta ini sebagai khalifatul ard, mengelola alam dengan cara yang sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, mengenal diri dan mengenal Tuhan itu melalui dua cara. Yang pertama adalah kita mengenal diri kita melalui referensi-referensi, terutama referensi utama kita yaitu referensi Al-Quran. Begitu pula mengenal Tuhan, penjelasan-penjelasan memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan dirinya dalam firman-Nya, bahwa dirinya lah yang pantas disembah, dirinya lah yang maha adil, dirinya yang maha bijaksana, semua diperkenalkan di dalam kitab suci Al-Quran sebagai firman Tuhan yang tidak ada keraguan baginya. Kemudian yang kedua, dia memperkenalkan dirinya di dalam ciptaannya, memperkenalkan diri di dalam diri kita sendiri, memperkenalkan dirinya di seluruh ciptaannya di luar diri kita. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar dirimu bertebaran ciptaanku, ayat-ayatku, baik fakta maupun peristiwa, sebagai jalan untuk mengenal diriku. Begitu pula di dalam dirimu. Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak memikirkan jantungmu tidak pernah berhenti bergetar? Siapa yang mengatur semua itu? Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, Allah sudah memperkenalkan dirinya di dalam mulai dari rahim. Jadi semua orang sudah kenal sebenarnya, semua manusia yang hadir di permukaan bumi ini sudah mengenal Tuhannya. Ketika sudah terbentuk sel di dalam rahim ibundah kita, kemudian ditiupkan ruh sebagai potensi kehidupan, sekaligus Allah sudah mengambil kesaksian makhluk dan memperkenalkan dirinya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua sudah menjawab, bala, aku bersaksi ya Allah, Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, dan aku hamba dan siap akan menghambakan diri kepadamu. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hidup ini adalah proses untuk bagaimana membuktikan kesaksian kita, bagaimana proses untuk bagaimana mencari jalan untuk kembali ke fitrah kesucian kita. Nah, dari sesi sebelumnya ada kurang lebih 15 kali, 15 sesi itu kan Allah memperkenalkan diri kita, mengenal diri kita dan mengenal Tuhan. Melalui kajian-kajian bagaimana tumbuhan, bagaimana kebesaran Allah di balik
hewan, bagaimana kebesaran rahasia-rahasia Allah di langit dan bumi. Itu dibahas kurang lebih 15 kali. Nah, dari pemantapan pemahaman diri kita tentang siapa Tuhan dan siapa diri kita, disinilah harus dibuktikan dengan keimanan. Alhamdulillah, ada kurang lebih 6 kali sesi kita mencoba membahas bagaimana memantapkan keimanan kita, yakin, meningkatkan keimanan kita, mulai dari mengkaji ilmu yang bisa menghadirkan kepahaman yang mendalam dari ilmu yakin, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita dari apa yang kita yakini, mengantar kita untuk tinggi, yaitu hakul yakin, keimanan yang tak tergoyahkan, yang mengantar kita untuk lebih memperkokoh dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh. Itulah predikat ketakwaan kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Dari keyakinan yang kokoh yang dilandasi membuktikan keislaman kita, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada adanya makhluk gaib, iman kepada adanya hari akhirat, itu semua harus kita mantapkan. Karena bukti keimanan yang paling tinggi adalah ketika kita bisa mempraktekkan apa yang kita imani. Begitu pula di dalam melaksanakan rukun-rukun Islam. Hampir semua rukun Islam itu tujuan utamanya untuk mengantar kita ke mencapai predikat kemuliaan atau ketakwaan. Semua amalan-amalan ritual, rukun-rukun itu ujungnya pada perubahan perilaku dan sikap kita. Kita diperintahkan untuk sholat adalah tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa, diperintahkan untuk puasa, itu juga tujuannya untuk mencapai predikat kemuliaan la'allakum oleh agama. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Puasa mengantar kita menuju pada predikat keberagamaan yang kedua, yaitu ketakwaan. Sebagai tangga menuju pada kualitas keberagaman tertinggi, yaitu al-muslimun. Predikat al-muslimun inilah yang semua kita impikan, di mana indikatornya ketika di dalam diri kita bisa memadukan atau mengintegrasikan 4 sifat. Saya ulangi, ketaatan kita meningkat. Kita melaksanakan ibadah bukan lagi karena dorongan mau dilihat, tetapi ketaatan kita meningkat karena memang itu sudah dorongan dari dalam. Keikhlasan kita di dalam melakoni hidup, baik di dalam melaksanakan fungsi kehambaan maupun fungsi kehalifaan dengan cara yang benar. Kemudian kesabaran kita sudah meningkat, kualitas kesabaran kita sebagai indikator kedekatan kita kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang bersabar itu selalu bersama dengan Allah. Kemudian terakhir adalah semangat pengorbanan, semangat kepedulian kita mau berkorban, baik korban fisik, korban harta, korban ilmu untuk bagaimana membantu orang lain. Ketakwaan sebagai jalan untuk menuju pada al-muslimun, kita sudah bahas ada 3 dimensi. Dimensi bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Dimensi bagaimana kualitas hubungan sosial kita. Kemudian ketiga adalah dimensi bagaimana kita berinteraksi dengan alam ini, hubungan kita dengan alam semesta ini. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hari ini sudah hari ke-30. Apa yang saya sampaikan mulai dari hari pertama sampai hari ini, kita sudah menggenggam predikat ketakwaan. Kita sudah menggenggam tiket untuk mendapatkan pengakuan sebagai hamba, kembali kepada fitrah kesucian kita. Hidup ini diawali oleh mengaku sebagai hamba di hadapan Allah, dan kita mencari jalan
untuk diakui sebagai hamba dan mendapat undangan untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua mendapat undangan ini sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang sudah mencapai predikat keberagamaan tertinggi al-muslimun, yang memiliki jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan surga, golongan hambaku yang masuk surga. Semua kita akan bercita-cita untuk mencapai predikat ini selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan sebagai bulan pelatihan, mari kita lanjutkan insya Allah di luar bulan suci Ramadan untuk mempertahankan piagam predikat ketakwaan yang kita genggam. Terakhir, sebelum saya tutup, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang sempat menyaksikan acara ini, kajian Ramadan Ulul Albab, mulai dari hari pertama puasa sampai pada hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua mencapai predikat kemuliaan, kembali ke fitrah kesucian, dan kita mempertahankannya sampai di akhir hidup kita nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.